Mama aku bilang aku anak yang gak berguna. Hari ini aku mau baca cerita bullying kalian yang udah kalian isi di link bio aku. Hari ini aku akan bacain cerita, kita sebut aja nama samarannya Ica. Hai Kak Jessica, aku tinggal sama kedua orang tua angkat aku. Mama kandung aku udah meninggal sejak aku berusia 3 tahun. Papa kandung aku lidahnya kempis sejak kecil, jadi dia bisu sampai sekarang. Aku dibawa dan sekarang tinggal sama sepupunya mama aku. Dan sekarang aku panggil dia mama. Aku sering dibully bukan cuma sama teman aku doang, tapi sama mama aku juga. Aku sedih banget dikatain jelek, hitam, kurus, gak punya perubahan dari dulu sampai sekarang. Dan mama aku sering ngatain aku dasar anak gak berguna. Ngabisin duit aja. Lo kira papamu yang bisu itu sering ngasih duit ke sini buat nambah biaya untuk ngurusin kamu? Enggak kan? Kalau udah gak mau diatur, pergi aja kamu dari rumah ini. Tinggal sana sama papamu yang udah gak bisa ngomong itu. Dasar anak babi, gak tahu diuntung dikasih kehidupan enak. Bahkan mamaku sering mukul aku sampai memar. Bahkan aku sampai nangis di dalam kamar sambil lihat wajah mama kandung aku dan bilang, "Mama, aku kangen. Sepupu mama jahat. Aku capek, Ma. Tuhan peluk aku. Aku capek banget sama hidup ini. Peluk aku Tuhan sekali aja." Bahkan aku duduk doang aja masih tetap dipukulin. Aku sedih banget sampai patah semangat untuk ngejar cita-cita aku dan berencana untuk mengakhiri hidup aku. Tapi aku berpikir aku masih punya mimpi. Kejar aja dulu, siapa tahu aku berhasil. Tapi aku kan cuma mau hidup tanpa kekerasan. Aku selalu manfaatin hari libur aku untuk pergi ke rumah papa kandungku untuk meredakan rasa sakit dan stresku. Dan seharusnya kata aku mah, kalau emang gak mau ngurusin aku dari awal dan cuma mau nyiksa aku, mendingan gak usah bawa aku dari kedua orang tua kandungku. Jangan cuma mau ngeresakin mental orang. Tapi sekarang aku udah mulai bodoh amat dan aku selalu ngulangin kata, karma yang Tuhan berikan itu pasti ada sampai kapanpun. Aku selalu berpikir Tuhan yang selalu di sisi aku tidak akan membiarkan aku sendirian sampai kapanpun. Ica, kamu hebat banget. Aku gak bisa bayangin anak umur 14 tahun harus ngelaluin ini semua. Aku tahu ini sama sekali bukan salah kamu. Dan mungkin kamu gak bisa ngerubah sifat mama kamu ini. Tapi yang bisa kamu lakuin adalah fokus ke diri kamu sendiri. Aku tahu ini susah, tapi kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu harus pergi menjauh dari orang-orang yang udah jahatin kamu. Kamu harus pelan-pelan maafin mereka demi kebaikan kamu sendiri. Karena itu akan nyakitin diri kamu terus. Kamu bisa coba terapi dan pergi ke psikolog. Ceritain dan jangan pendem perasaan kamu sendiri. Maafin mereka demi diri kamu sendiri. Dan kamu itu berguna. Tuhan taruh kita semua di dunia ini karena kita berguna. Jangan pernah biarin orang lain bilang kalau kamu gak berguna. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, aku mohon banget jangan pernah jahat ke orang lain. Apalagi ngatain pakai mulut kita. Kita gak pernah tahu orang tuh punya masalah apa. Kita tuh punya masalah masing-masing. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakuin adalah baik ke orang lain. Kita sama-sama berdoa untuk Ica. Dan Ica jangan nyerah sama mimpi kamu, karena aku yakin kamu pasti bisa capai mimpi kamu, apapun itu. Terima kasih teman-teman yang udah curhat. Kalau kalian pengen cerita kalian di videoin, kalian bisa cerita di link bio aku ya. Bye guys. Aku ditendang dan dibully teman-teman aku di sekolah. Hari ini aku pengen bacain cerita bullying kalian lagi. Aku bakal bacain cerita, kita pakai nama samaran Nisa. Kak Jess, aku pernah dibully habis-habisan. Mulai dari bullying fisik, verbal, bahkan pelecehan juga pernah. Aku Nisa. Aku dari kecil tuh lahir sebagai cewek yang introvert. Dari aku masuk SD sampai SMK, aku dibully. Dulu aku ditendang sama teman-teman cowok aku dan aku dibully. Aku dikatain anak haram dan kafir cuma karena belain salah satu sahabat cewek aku. Terus aku kasih tahu orang tua aku. Dan mereka langsung ke sekolah dan melabrak pembuli-pembuli itu. Orang tua aku marah karena guru aku juga gak belain aku sama sekali. 1 tahun kemudian aku masuk SMP. Aku diejek karena ras aku. Selalu dibilang, "Cina nyasar, balik ke negara kamu aja sana." Parah banget pokoknya, sampai nangis batin aku, Kak. Dan aku dijauhin sama semua teman-teman kelas aku. Aku bener-bener pengen cepet lulus sekolah aja biar aku tenang mentalnya. Di rumah aku cuma sama nenek dan adik. Ibu dan ayah aku udah cerai dan kerja di luar kota. Aku pusing karena finansial keluarga aku juga menurun. Pas masuk SMK, aku kira aku bisa ketemu teman-teman yang baik. Tapi ternyata aku tetap dibully. Aduh, ini parah banget guys. Ada temen cowok yang ngebully aku. Pas aku mau duduk di bangku aku, dia dorong kursi aku sampai aku jatuh. Dia juga ngatain aku gendut, jelek, najis, bisu cuma karena aku introvert. Dia juga melecehkan aku, Kak. Dia pernah sengaja pegang paha aku. Dia juga bilang ke temen cowoknya yang aneh-aneh tentang aku. Aku selalu coba untuk ngelawan mereka yang ngebully aku. Tapi kan kekuatan perempuan dan laki-laki itu beda. Lingkungan sekolah aku sangat toksik. Bahkan sampai guru-gurunya. Aku akhirnya mutusin untuk pindah sekolah buat tenangin mental aku. Aku ikhlas harus mengulang 1 tahun daripada aku tersiksa di sana. Semoga pesanku ini bisa menjadi PR bagi para pembuli di luar sana, agar lebih bijak dan memiliki empati dan moral supaya tidak ada lagi kasus seperti ini. Ini nyata, aku gak bohong dan aku ngalamin sampai trauma banget. Aku gak bisa konsul ke psikolog
Aku cuma bisa mendem karena orang tuaku juga nggak mampu untuk membawaku terapi mental. Nisa, aku bangga banget karena kamu berani cerita. Masa sekolah itu harusnya masa paling indah, bukan masa paling buruk di hidup kita. Kita benar-benar harus bikin para pembuli itu sadar kalau apa yang mereka lakuin itu sangat berdampak bagi kehidupan orang lain. Nisa sampai trauma padahal dia cuma pengen sekolah. Ayo guys, kalau kita ngelihat teman kita dibully, kita harus bisa bantu mereka. Kita tanya, kita jadi tempat cerita mereka. Kamu baik-baik aja nggak, Nisa? Ada yang bisa aku bantu nggak? Bullying itu sangat merusak mental. Apalagi dibully pas di sekolah. Karena itu bisa kebawa sampai kita gede. Jadi ayo guys, kita sama-sama stop bullying. Aku bangga kalian semua berani cerita. Ini sampai 3.000 orang yang cerita. Aku akan coba sebisa mungkin untuk bantu kalian. Kalian bisa cerita di link bio aku ya. Aku sering dibully jelek dan pendek. Hari ini aku mau baca curhatan bullying kalian lagi guys. Kita akan baca cerita, kita pakai nama samaran Zara. Halo kak, dari aku kecil aku gak pernah dianggap ada dan gak pernah punya temen. Aku baru mulai punya temen pas SMA. Dari kecil kaki aku tuh gak sempurna dan cara jalanku tuh agak beda. Waktu kecil temen-temen gak pernah mau main sama aku. Mereka semua panggil aku dengan julukan penguin, ebola, aneh, pendek, bodoh, dan banyak lagi pas SMP. Pernah ada satu saat aku lagi nulis, jadi tuh aku ngeliat ke arah buku. Terus ada satu anak cowok yang tinggi, dan dia lagi ngomong sama aku. Karena aku sambil nulis, jadi aku gak langsung ngeliat ke arah dia. Terus tiba-tiba dia sambil setengah teriak bilang, kalau orang ngomong tuh lihat mukanya. Oh iya lupa, kamu kan pendek, ngeliat sini gak nyampe ya. Terus ada juga perilaku sarkas yang dikasih sekelompok geng. Seolah-olah mereka tuh muji aku. Tapi aku tahu kalau mereka tuh cuma mau bikin aku malu. Aku berharap aku tuh gak pernah balik ke masa itu lagi. Karena itu bener-bener ngehancurin mental aku. Sampai sekarang aku tuh sering takut, trauma, dan kehilangan percaya diri. Aku juga masih sering nyalahin diri aku sendiri atas kejadian itu. Tapi gak apa-apa, karena aku udah milih untuk berdamai sama diri sendiri. Aku maafin mereka semua. Walaupun gak pernah terdengar satu pun kata maaf dari mereka. Aku milih maafin buat diri aku sendiri. Aku gak mau hidup dalam kebencian. Tapi kadang kalau misalnya keinget, aku tuh masih suka sedih. Karena kenapa aku gak bisa bela diri aku sendiri, bahkan sekali aja, dari para pembuli-pembuli itu. Zara, makasih banyak ya udah cerita. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang pernah diginiin juga. Pembuli tuh nggak sadar kalau apa yang mereka lakuin itu bisa bikin orang yang dibully tuh trauma seumur hidup. Mereka tuh asal ngomong, ih kamu pendek, ih kamu kurus, ih kamu gendut. Mereka pikir tuh lucu. Mereka tuh nggak mikirin perasaan orang yang mereka katain. Ayo guys, kalau kita pernah dibully lagi, kita harus coba untuk berdiri untuk diri kita sendiri. Kita coba untuk ngomong, kita coba untuk lawan. Kita harus kuat. Karena para pembuli-pembuli tuh nggak punya hak untuk bikin kita trauma. Apalagi trauma seumur hidup. Ayo guys, kita sama-sama stop bullying. Kalau kalian mau cerita pengalaman dibully kalian bisa cerita di link bio aku ya. Bye guys. Dek, mama lapar deh, mau seblak dek. Dek. Ma, ini tengah malam. Nggak apa-apa, mang seblak aja bikin. Mana ada pasar yang buka tengah malam? Mau beli seblak di mana? Pasar malam. Itu tuh, masih ada tuh. Oh ya masih ada. Jangan tutup dulu. Udah tutup, Mbak. Mama saya ngidam seblak. Buka sebentar, buka. Emang hamil ibunya? Iya nih, lagi ngidam. Mau bikin seblak sekampung ini satu biji aja jangan banyak-banyak. Nih kerupuk seblak. Iya. Totalnya 1 juta ya? Nih bahan-bahannya udah ada semua, gampang banget dicarinya guys. Tadi belum beli topping di pasar. Tenang aja nih, aku udah siapin bakso gochujang grill dulu. Pertama kita masukin cancel singles bakso gochujang. Kita peres bumbunya, mantep banget. Wangi banget. Ya. Masukin bumbu seblaknya. Panas dong. Nggak panas. Emak bisa ya ini. Masukin air. Masukin kerupuk seblak. Masukin mie. Masukin telur. Aduh. Kita potong sosis sama baksonya. Nah, bakso sama sosisnya kita masukin. Jadi. Wow. Bakso tadi kita taruh di atasnya nih guys. Seblaknya udah jadi. Ini namanya apa nih mas seblaknya? Seblak siram dong. Kesampean makan seblak. Makan. Ini makannya harus pakai bakso gochujangnya sih ya. Dagingnya. Nggak mau berhenti ya. Bakso grill gochujangnya jadi topping seblak gini. Mantep banget guys. Nampol. Jujur ini gampang banget sih bikinnya. Kok kalian lagi lapar tengah malam kayak mama aku nih. Cobain deh seblak siram ini. Udah kenyang. Bye, jomblo over the world.